Kala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menambah kekurangan bekal kita untuk akhirat. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, tadilah disiapkan de pagi saat malam kau ngaji malam ini. Jadilah berarti tujuan seperampe berkelompok berhenti karena ada acara awak maka dulu ya. Menyambung pengajian kita beberapa bulan yang lalu. Bulan lalu kita berbicara tentang persiapan untuk hari esok. Sudah kita bicarakan yang pertama, persiapannya adalah sebelum kita menghadap kepada Allah, selesaikanlah segala sesuatu yang berurusan dengan manusia ini dulu. Kalau ada utang piutang, lunasi. Dan sampai kita mati membawa utang, sampaikan kepada keluarga bahwa ayah ibu punya utang sekian-sekian pada sianu gitu. Nah, nanti kalau seandainya kita meninggal, maka ahli waris kita lah nanti akan melunasi utang tadi. Yang susah adalah kalau seandainya utang tidak diketahui oleh ahli waris. Kita mati membawa utang. Lalu bagaimana cara membayar utang nanti? Kita tidak membawa uang, membawa harta ke akhirat. Maka utang itu kita bayar nanti dengan amal ibadah kita. Syukur-syukur kalau seandainya amal ibadah banyak. Sekiranya amal ibadah kurang, lalu dengan apa utang dibayar? Dalam hadis dikatakan, yaitu dosa orang itu yang kita tanggung. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, persiapan kita menjelang mati, agar mati kita itu husnul khatimah. Ya, husnul khatimah itu ada 4. Pertama, husnul khatimah orang yang semasa hidupnya beriman, berislam, tidak syirik, ya, maka dia disebut dengan husnul khatimah. Yang kedua, orang husnul khatimah itu boleh jadi dia mati dalam keadaan beribadah. Setiap orang yang mati dalam keadaan beribadah itu pasti husnul khatimah itu. Mati dalam keadaan sholat, mati ketika mengaji, mati ketika haji, mati ketika umrah, itu sudah pasti itu husnul khatimah itu Bapak Ibu. Ya, tapi kan tidak banyak orang seperti itu kan. Nah, artinya orang disebut husnul khatimah, dia sampai akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan sholat, puasa, haji, zakat, baca Al-Quran, sedekah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, orang husnul khatimah itu adalah orang yang mati dalam peperangan. Jadi orang yang mati dalam peperangan, membela agama, itu husnul khatimah itu. Dan tidak semua kita bisa berperang. Yang keempat, husnul khatimah itu adalah orang yang ketika akhir hayatnya, di saat nyawanya ya
dicabut oleh Allah dari badannya, dia membacakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada bapak ibu kita, bapak kita, saudara kita atau siapa saja yang dia meninggal itu dengan baca la ilaha illallah, itu husnul khatimah. Ya, itulah 4 ya pembagian orang husnul khatimah. Nah, sekarang apalagi persiapan kita Bapak Ibu? Kita nanti akan menghadapi 8 masa lagi nanti. Ada 8 tahapan kita nanti ya hidup sesudah mati itu nanti. Tahapan pertama adalah alam barzakh. Itu tahapan pertama. Sesudah itu yaumul ba'ats, hari berbangkit. Yang ketiga al-mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Yang keempat yaumul hisab, dihitung semua ya amal ibadah kita ini. Yang kelima yaumul mizan, ditimbang semua amal ibadah kita ini. Yang keenam yaitu meniti sirat, jembatan. Yang ketujuh al-jannah, masuk surga. Yang kedelapan atau masuk neraka. Jadi itulah Bapak 7 terminal yang akan kita lalui nanti. Makanya Utsman bin Affan setiap kali dia pergi ke kuburan, apakah ziarah atau mengantarkan orang ke kuburan, Utsman bin Affan menangis. Tapi orang sekarang di kuburan itu galak-galak, ya, galak-galak di kuburan. Utsman setiap ke kuburan itu nangis dia. Saya heran kalau orang-orang yang kadang-kadang di kuburan itu lagi menimbun kuburan itu kan, itu menutup, ketawa bergara-gara gitu. Ini ada apa? Lalu ditanya oleh sahabat kepada Utsman, wahai Utsman, kenapa engkau ya setiap engkau berziarah ke kubur ini engkau menangis sampai basah jenggotnya? Apa kata Utsman? Saya pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW, kata Utsman. Sesungguhnya kubur itu adalah terminal pertama dari sekian terminal yang akan dilalui oleh setiap manusia. Ya, barang siapa yang sukses di terminal pertama itu di kubur itu, fama ba'dahu aisar, maka terminal berikutnya yang 7 lagi maka dia akan mudah melaluinya. Tetapi kalau dia gagal di terminal pertama yaitu di alam barzakh, maka terminal yang berikutnya dia akan gagal pula. Berarti yang paling menentukan adalah itu di alam barzakh itu. Itu makanya Utsman itu menangis. Nah, kenapa kok begitu? Karena itu baru tahap awal. Sementara kita kadang-kadang kan kalau mengantarkan melepas jenazah, bagi lo sambutan, sambutannya katanya bapak, ibu-ibu kita ya lepas ya kepergian almarhum dan almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Salah tuh. Bahwa masuk kubur itu bukan istirahat terakhir. Istirahat terakhir itu nanti adalah di surga. Jadi ya, tahapan yang pertama yang akan kita lalui di dalam kubur.
mangawak di dalam kubur itu. Apa? Masukkan jenazah ke dalam dikubur kemudian tinggal selesai begitu? Tidak. Kubur itu disebut dengan alam barzah. Barzah itu sama dengan itu rumah kaca. Sebalik itu kacau satunya. Kalau rumah kaca berarti bisa melihat keluar. Maka orang yang ada dalam kubur itu, alam barzah itu, dia bisa melihat ke depan, dia bisa melihat surga, bisa melihat neraka, diperlihatkan oleh Allah. Kalau orang itu orang baik, maka Allah lihatkan kepadanya tempatnya nanti di surga. Nah, lalu dia minta, ya Allah segerakan kiamat. Kalau orang itu orang jahat semasa hidup di dunia, maka diperlihatkan oleh Allah kepadanya nanti neraka. Ya. Dan orang di dalam alam barzah itu bisa melihat ke belakang. Apa maksudnya? Bisa melihat dunia ini. Apa yang dilakukan oleh orang di dunia ini itu dilihat oleh orang di dalam kubur semuanya. Nah, terutama kalau seorang ibu bapak, dia melihat nanti anak-anaknya yang ditinggalnya, keluarga yang ditinggal. Lay sembayang enggak? Kalau lay sembayang nampak senang hatinya. Tapi kalau sekiranya anak-anaknya, cucu-cucunya, keturunannya ya di dunia melakukan perbuatan dosa, maksiat, berzina, berjudi, minuman keras, merampok, membunuh, tidak sholat, maka bukan main sedihnya ya ibu bapak tadi itu Bu, alam barzah. Nah, apakah di dalam alam barzah itu berpengaruh tidak amal ibadah yang kita kerjakan ini? Kita sholat, kita puasa, kita haji, kita pergi ke masjid, baca Al-Quran, bersedekah. Apakah itu hanya sekedar istilahnya simpanan akhirat kita? Tidak. Ternyata ya apa yang kita lakukan di dunia itu, kita sholat, itu menjadi teman kita nanti dalam kubur. Di dalam hadis katakan nanti amal-amal ibadah kita di dunia ini berubah menjadi ya seseorang itu ya gagah, cantik. Di dalam kubur kita ditemani oleh yang gagah dan cantik-cantik. Nah, siapa itu? Itulah amal ibadah kita. Sholat kita berubah nanti menjadi seseorang, ya kan? Menjadi seseorang yang kita senang melihatnya. Bayang di dalam kubur kita ditemani oleh orang-orang yang rupanya cantik, gagah itu. Puasa juga begitu, zakat kita, semuanya mengelilingi kita nanti di dalam alam barzah itu. Tapi kalau seandainya seorang itu tidak sholat, tidak melakukan kebaikan, dia berdosa, berbuat maksiat, mati sebelum tobat, membawa dosa, maka dosa-dosanya itu nanti ya dirubah oleh Allah menjadi seseorang yang menakutkan itu. Takut untuk dilihat itu. Di dunia saja mencari orang yang seram itu takut itu. Lagi dalam alam barzah. Jadi ya ternyata Bapak dan Ibu bahwa amal ibadah kita ini menolong kita di dalam kubur itu. Di dalam kubur nanti menolong kita. Di dalam hadis katakan nanti setiap orang dimasukkan ke dalam kuburnya, lalu tanah itu nanti akan menyempit. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, samping kiri kanan, lalu orang itu dijepit. Tapi syukur salah satu yang bisa menghalangi dia nanti dijepit, nah itulah sedekah. Nah sedekah itu harus ikhlas. Tidak boleh sedekah ada motif-motif yang lain. Ya, ingin dipuji oleh orang lain, tidak boleh, tidak ada artinya. Bahkan itu menjadi sebuah dosa. Sedekah itu nanti apa? Apalagi sholat kita, bacaan Al-Quran kita menjadi teman kita nanti. Jadi kalau kita ingin ditemani oleh orang-orang yang rupanya cantik, gagah di dalam kubur,
maka perbanyaklah amal ibadah. Banyak amal ibadah, amal soleh. Jangan kerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih waktu ya, jadi itu Pak Haji, boleh ini ya kan? Intinya apa? Persiapkanlah Bapak dan Ibu. Persiapkan bahwa di dalam kubur itu kita tidak tahu berapa lamanya. Lama. Kalau seandainya kiamat ya 100 tahun lagi, berarti 100 tahun. Iya, kalau seandainya seorang itu dalam kubur itu dia mendapatkan nikmat, banyak amal ibadahnya, maka kubur itu menjadi lapang. Tapi kalau seandainya orang tadi matinya dalam keadaan berdosa, membawa dosa, kemudian berarti 100 tahun itu dia diazab. Kan ada 2 malaikat nanti ya, yang ada di dalam kubur itu ya, yang akan menyiksa, mengazabnya. Nah, kalau ada orang yang percaya dengan azab kubur, silahkan ya, tapi ya Nabi mengajarkan pada kita supaya kita berdoa. Salah satu doa yang kita baca ya sebelum salam itu adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabil jahannam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari siksaan kubur. Berarti ada siksa kubur itu. Nah, jangan sampai tidak percaya Allah Pak Ibu ya bahwa siksa kubur itu tidak ada. Nah, kalau tidak percaya silahkan lah mati nanti kirim SMS ke kami itu. Kirim WA itu. Oh iya ada siksa kubur itu. Nah, kalau ada kesadaran siksa kubur itu ada, saya yakin orang akan taat pada Allah, orang takut melakukan perbuatan dosa. Nah, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.